selangkangan gua, buset, bagian vital selangkangan gua kena, selangkangan gua kena biji gua kena, pokoknya kiri jaritan. Masa lalu biarlah berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Selamat datang di channel Streetback Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, hari ini kita mau ngobrol santai bareng anggota dari tim Streetback Official, yaitu siapa? Dika. Ya, pasti udah pada kenal video-video di sebelumnya, karena dia juga nge-host juga. Nah, kita mau bahas santai nih tentang masa lalunya Pikar. Katanya dia pernah terjun nih, waktu tinggal di mana nih? Di Bekasi. Terjun di dunia gangster. Nah, Di Bekasi kurang lebihnya di daerah Cikarang. Bekasi Cikarang ya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang masalah ya pergangsteran di dunia, di daerah Bekasi, perbatasan Cikarang berarti ya. Perbatasan lebih ke Kerawang. Kerawang. Oke. Nah, itu lu masuk gangster mana nih? Ngomong-ngomong. Nah, jadi dulu gini sih, Nil, Gimana? bisa dibilang sebelum ramenya pada saat ini rame-rame gangster lokal ya, sebenarnya gangster lokal, gue pernah terjerat lah atau pernah masuk di ruang lingkup yang bisa dibilang teman-teman gue itu anak-anak gangster. Gangster semua. Satu bendera. Bisa dibilang kalau satu bendera, temen ada sih CS kental gua yang beda bendera juga gitu. Karena beda bendera itu ya banyak penyesalan yang bisa dibilang gua sesali lah, karena memang gua terjerumus di dalam kegiatan bisa dibilang tongkrongan gangster. Sebelum ramenya gangster ini gua waktu itu udah bisa dibilang ikut-ikut fighter malam tuh dari 2009 tuh gue udah ikut-ikut abang-abangan gue lah. Kan kalau di sono bisa dibilang yang ramenya itu lagi menyebar luasnya itu gangster dari Bandung ya. Briges, FTC, Monreker ya kan. Itu berarti tiga-tiganya musuhan. Bisa dibilang beda bendera waktu itu ya, sering terjadi gesekan lah, clash. Enggak, maksudnya mereka ada aliansi tiga itu atau emang tiga-tiganya itu tiga-tiganya? Beda bendera, musuhan semua. Iya. Berarti lo ketemu yang A berantem, ketemu yang B berantem terus tapi lebih sering bentrok sama XTC-nya sih. Lebih sering. Tapi sekarang udah jauh lebih baik lah, tiga dulu yang bisa dibilang tiga nama gangster terbesar ini yang dulu stigmanya jelek, tapi sekarang udah stigmanya itu udah banyak hal positif. Udah naik, namanya itu udah naik untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, udah kondusif lah. Cuman kita ceritanya di masa lalu. Nah, lu mau cerita gimana nih? Nah, pada saat waktu itu gua bisa dibilang gua nongkrong nih banyak, kan biasanya tuh gua kalau yang namanya masih remaja nggak jauh nongkrong dari di kampung, di tongkrongan sama nongkrong sama teman-teman STM ya. Teman-teman STM. Nah, gue nongkrong sama teman-teman STM gue juga, ya kan, di kampung juga, dan kebanyakan ruang lingkup tongkrongan gue itu teman-teman STM yang jauh. Tapi gue sebenarnya sih jarang nongkrong emang nongkrong di daerah gue sendiri, tapi gue lebih banyak nyaba keluar, maksudnya nongkrong di luar dari pergaulan luas lah gitu kan. Nah, dulu waktu itu ada yang namanya bisa dibilang gangster ya, memang bisa dibilang sih tongkrongan ya, tapi bisa dibilang gangster karena memang kita kadang factor malam mulu, ribut malam. Dulu gua ngikut Bonak. Bonak apa tuh? Bonak itu ya bisa dibilang dulu singkatannya sih bocah nakal. Bocah nakal. Daerah Cikarang. Di daerah Cikarang bocah nakal. Kayak gangster kampung atau gitu? Tongkrongan. Oh, tongkrongan. Dari tiap daerah Bekasi itu.
Dan sekarang pun ya udah kondusif lah, bonak itu udah sama seperti kayak yang lain juga. Banyak lakukan kita. Masa lalu suram udah dihilangin lah. Nah, yang mau gue ambil cerita itu masa lalunya itu pada saat gue ikut nongkrong, wah gue denger nih nongkrong, wah ikut bonak yuk, jalan ikut bonak yuk kan. Dulu lagi rame-ramenya tuh ribut antar beda bendera antar gangster ya kan. Ikut bonak. Nah pertama kali gue ikut bonak, gue ditatar tuh. Gimana cara? Jadi siapa yang mau masuk bonak itu ditatar dulu, Ya bisa dibilang apa ya? Shock terapi dulu lah, di tes mental. Nah, lu ditatar apa tuh? Pertama bukan berantem dulu, lebih ke kayak fisik lah, lebih kayak misalkan gue disuruh push up, terus gue disuruh jalan di kayak misalkan nih kayak ada tiang tuh di atas sekitar 2 meteran, gue jalan harus seimbang itu sambil disabetin apa gimana ya kan. Tiang doang? Tiang kayak tiang gawang itu tapi panjang, gue harus jalan seimbang ya kan. Lebih pertama sih tes tataran fisik, lebih tataran fisik waktu itu gue disuruh tataran fisik. Lu sendirian doang di tatar itu? Banyak, karena mungkin gini kali ya, yang namanya pada saat remaja nyari jati diri, pengen dibilang iya kali itu, masih pengen dibilang wah gue ikut ini nih, ikut tongkrongan ini. Nah jadi banyak nih, jadi waktu itu pada saat di ruang lingkup gue itu tersorot pada saat waktu itu bonak nih, yang tongkrongannya itu bisa dibilang di ruang lingkup Cikarang. Iya, bonak nih. Bisa dibilang kalau nongkrong sama anak bonak ya bocah gaul lah, bisa dibilang anak tongkrongan istilah kasarnya, anak laki, tongkrongan laki banget lah. Nah, gue ikut ya kan. Banyak yang ikut tataran waktu itu pada saat sama gue tuh 5 orang masuk bonak. Nah, pas habis itu di kemudian hari barulah tes tataran fighter di jalur. Lu gangster itu katanya motoran atau gimana? Motoran. Tapi perbedaannya gangster gue dulu bisa dibilang tuh gue berantemnya itu bukan berantem nggak jelas, maksudnya bukan bisa dibilang tuh kayak sekarang tuh warga nggak salah dibantai apa gimana. Faktornya itu faktor lah, gimana ya? Bisa dibilang faktor bener-bener jelas karena berbeda bendera. Kan biasanya sekarang tuh lu lihat sendiri lah kayak gimana. Orang nggak salah di jalan main di bans, disikat ya kan. Kalau dulu emang karena beda bendera ya kan. Jadi lu udah janjian lah sama yang udah janjian. Karena mungkin bisa dibilang apa ya? Saling adu gengsi lah. Wah, gua anak ini nih kayak STM aja. Wah, gua anak ini nih. Nah, gua ditatar tuh. Tahu enggak tuh sama Mel? Gua pertama enggak tahu tuh. Gua jalan ke suatu tempat bisa dibilang ke markasnya dulu, bisa dibilang markasnya XTC lah. Bisa dibilang lewatin markasnya XTC. Pada saat gua konvoy, gua nggak tahu pertama tatarannya itu emang suruh factor tapi yang gue nggak tahu itu ternyata di yang tempat gue diribut itu ada temen CS gue yang beda bendera. Dulu tongkrongan lu. Teman tongkrongan yang gue pernah nongkrong di luar dari bonak ini. Nah terus gue lagi konvoy dipantekin lah, ya kan? Ternyata tuh anak-anak XTC. Kan. Tapi anak XTC tahu itu kalau lu anak bonak gitu. Tahu. Emang ini juga, emang bentrok juga sama dia. Ternyata anak bonak itu udah janjian sama XTC mau lewat, maksudnya bukan janjian, gue mau lewat nih daerah lu ya kan. Jadi bisa dibilang mah kalau disambut lah gitu. Ya bisa dibilang mah gue mau lewat nih daerah lu, kasih gue sport jantung lah ya kan, kasih gue rintangan gimana gitu kan, bisa dibilang kayak gitulah. Pada saat gua dipantekin ya disitulah naluri bisa dibilang ya kesombongan lah. Kesombongan, aku mau buktiin nih sama senior gua mau buktiin sama teman-teman gua. Turun lah gua megang mainan lah gua turun. Megang waktu itu kalau di Cikarang itu terkenalnya belum waktu itu zamannya pedang Patimura. Simbak kayak Patimura yang kecil gede-gede ya, Patimura ya kan. Gua megang BR, gue turunin ya kan, belum sempet ngetos, gue kandangin, dia udah maju tapi gue gos balik, dia cabut. Gua lagi sempet lama lah, sempet setengah jam ribut dia di situ. Terus sempet lama ribut. Warga nggak bisa tapi malam soalnya nih. Tuh kita tuh
fight itu rata-rata di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu apa ya sampai mau subuh gitu kan. Warawiri nggak jelas lah waktunya, intinya warawiri lah konvoy ribut udah inian, untungnya nggak terjadi korban sih, cuman adu gesekan yang misalnya ngetos atau gimana. Pada saat gua lagi mau ngebalikin lagi, biar gua diambil tuh sama abang-abang gua tuh, namanya Bang Batok waktu itu kan. Wah dia emang gua akuin ya tuh, emang maksudnya hitungannya kalau buat nyali, wah gokil ya, gokil banget ya. Biar gua diambil, diudak-udak tuh bocah sampai dalam, udak-udak sampai dalam, udah menang ya kan. Ribut, udah jalan lagi ke daerah Rawang, muter-muter, intinya konvoyan, motoran. Tapi dia ada yang kena tuh. Nggak ada yang kena. Intinya sih kalau malam minggu, Sabtu malam minggu, udah pokoknya masih bakal ketemu bentrok di jalan. Ada pokoknya masing-masing tuh. Kalau masing-masing kalau malam minggu itu pasti dia muter mana pasti. Muter. Kelihatan dari pasti kalau misalkan bentrok tuh udah kelihatan dari jauh ada bendera nih. Udah pasti beda bendera, udah fight lah di situ. Nah, aman tuh pulang akhirnya. Ada ribut lagi. Gua beneran ribut lagi akhirnya. Nah, ada balas dendam atau gimana? nggak ada sih, paling kayak waktu itu ada pada waktu itu pas kejadian malam gua balik ke base camp, ceritanya ada senior waktu itu pada saat itu nggak lagi konvoy kalau nggak salah, gua lagi pada tangan kosong ketemu sama senior XTC kalau nggak salah di daerah Cikarang Baru. Nah senior gue ribut tuh di yang anak bonak. Senior gue ribut, kalau nggak salah Bang Geri sama Bang Jawa gitu ribut sama senior XTC daerah situ, lagi koprok-koprokan helm, lagi main sama-sama pakai helm. Sama-sama helm, koprok lagi. Gue turun nih kan, gue ikut ngeributin ya. Badannya gede-gede banget tuh senior. Gue masih kasarnya gue masih kelas 1 STM lah itu. Ikut ribut lah itu, gue ngeributin XTC ya kan, ngikutin ribut XTC. Yaudah akhirnya ribut di situ, gue semakin bisa dibilang semakin dikenal lah, semakin inian, karena emang gue pergaulan gue juga humble sama siapapun, dan gue sopan sama siapapun, masih senior gue. Terjerat lah gue ke dunia gangster ya kan, dan kadang di sana itu juga sih bisa dibilang gangster itu bisa dibilang campur aduk lah sama supporter. Oh gangster campur aduk, itu supporter apa aja? Rata-rata kalau di sana tuh bonak kebanyakan sama Briges, Reject, XTC, Picking. Nah itu yang gue bikin malunya gini nih loh. Pada saat gue konvoy yang pertama kali gue fighter itu, temen gue nelfon, CS kental gue. Wah lu sekarang gini kan, lu ngebantai kampungan gue gini. Wah di situ gue gengsi juga kali ya, gue nunjukin diri gue. Kalau misalkan gue gimana ya, rancu, terjebak di situasi gue. Kalau misalkan gue sebenarnya dalam hati, wah gue nggak enak, wah sorry gue nggak tahu, gue pengen gitu kan. Kayak gimana sih? Tapi di sisi lain situ ada senior gue nunjukin jati diri gue secara tidak langsung. Langsung gue ngomong, ya gue emang kenapa gitu kan, nyombongin diri dia. Terus? Emang kenapa lu mau ini aja, udah janjian lagi aja kata gue kan. Jadi janjian lagi tuh akhirnya? Enggak. Dari sisi lain juga gue merasa gak enak juga, emang kenal. Iya. Ruang lingkup gue masing-masing banyak beda bendera gitu kan, masing-masing banyak beda bendera. Nah, Briges sama Bonak itu bisa dibilang ruang lingkupnya itu mayoritas teman dekat semua. Briges, Bonak, teman dekat semua. Gue banyak kenal Briges, banyak kenal anak Briges, banyak kenal Bonak ya kan. Nah makin kesini makin tahun gue inget banget nih tragedi paling gue bikin gue gemeter tuh. Jalan ke Bekasi kota, Bola Kapal. Oh, gue nggak tahu daerah situ. Iya, daerah itu Bola Kapal. banyak yang serap di situ. Sono XTC lagi, banyak XTC. XTC rata-rata. Rata-rata XTC ya kan. Nah, terus jalan sama Bonak ratusan motor gue. Ratusan motor. Konvoy rame, ratusan motor. Konvoy kan sono katanya udah menyebar luas, XTC udah banyak. Gua akuin sih bisa dibilang XTC itu kalau bisa dibilang itu santer lah di Cikarang. Di Bekasi itu santer namanya.
pada saat ributin di daerah dekat nggak jauh dari bulan-bulan Bekasi. Itu dia mantekin atau gimana? Mantekin. Oh, mantekin gue balik mau jalan sana emang tahu sih pada dasarnya kayaknya dia tahu. Nah, yang gue bikin kaget kan di Bekasi itu terkenal banget orang-orangnya mistik-mistik. Daerah sana Bekasi kota itu yang kayak oh ya babelan, gabus tuh kan banyak orang gila. Terus orang gila gitu ya kan, maksudnya ilmu gitu. Pertama kali gue ngeliat ribut jalur gede tuh nih, bener-bener jalur gede 2 jalur, tengah-tengahnya taman. itu ekstasi? Sama XTC, Nah dijebol tuh, ternyata warganya dia ikut-ikutan. Pada saat waktu itu ada tukang ojek tuh ngebantu dari pihak sono kan. Mungkin dia mau ngelarai juga kali kan. Bocah juga digos balik. Dia betah, iya, dia betah apa dia? Tukang ojek ya? Iya, tengah jalanan lu bayangin aja dia betah apa ya kan? Set betah apa nantang anak-anak ya kan? Nantang anak-anak gua. Dia betah apa tuh tukang ojek? Kata gua, "Buset, gua kaget nih orang." Bocah gua pure semua megang mainan. Pada megang mainan tuh, pada megang mainan rame ya kan. Pada megang mainan, dia betah apa ya kan? Mau ditangkap gitu ya? Enggak sama anak-anak pun juga sama warga gimana ya? Mau ngeributin tapi bisa dibilang nanti kita yang bakal habis ya kan? Karena kita juga emang nggak bisa dibilang kita nggak munafik, maksudnya dengannya kita sama warga tuh nggak ada masalah sebenarnya. Warga nggak ada masalah, paling kita masalah sama beda bendera doang. Terus gua kaget di situ, gua jebol mundurin diri tuh, warga udah pada keluar banyak. Akhirnya gua mundur, emang ramai banget. Tapi itu posisinya pada saat gua ribut itu posisi anak STC di belakang tukang ojek itu udah radius berapa meter maju paling depan, di tengah-tengah dekat trotoar ke jalanan. Dia betapa nantang bocah, ayo lu sini maju, saya kata bawa apa ya kan. Terus akhirnya gua jebol lah, maksudnya sebenarnya gua mundur jebol ya kan. Gua ngademin ngeri ada polisi juga pada saat waktu itu. tapi hari itu gagal lagi, udah jebol gitu. Gagal mundur ya kan ini. Nah terus lu apa lagi nih yang paling parah gitu, yang paling parah? Kalau yang paling parah pada saat gua makin kesini gua makin banyak lebih ke nongkrong sama anak-anak Briges. Oh jadi lu udah nggak di siapa Bonat? Masih silaturahmi deket sama Bonat, tapi gua lebih banyak nongkrong sama anak-anak Briges karena di Briges itu lebih bisa dibilang banyak teman-teman dekat gua yang di supporter. Teman-teman dekat gua yang di supporter. Banyak teman-teman dekat lah. Nah pada saat waktu itu tragedi gue yang paling parah itu pada saat gue ada acara hajat temen gue, anak Briges itu dia nikahan. Lu datang ke situ? Datang gue ke situ. Nah pada saat waktu itu gue sama adik gue izin mau kondangan, gue nginep di sekretnya anak Briges, ditampung di sekretnya anak Briges di daerah Cikarang. Nah gue nggak tahu ternyata katanya itu pada saat pulang ada XTC Kerawang ulang tahun kalau nggak salah. Dia ulang tahun terus di gedean tuh. Dia di jalan. Ulang tahun kan. Akhirnya pada saat gue pulang, gue konvoy sekitaran 10 motor. Misa tinggal 3 motor. Emang udah malam banget. Emang di situ pesta hajat, pas lagi pesta hajat emang rame. Emang yang kita kan emang lagi ngerayain pesta hajat kawan kita nih nikahan. Teman gue si Ahmad tuh waktu itu. Dia anak Briges juga. Nah gue nginep di Briges Cikarang daerah bawahnya lah. Pada saat gue pulang, firasat gue udah gak enak nih. Pertama gue yang bawa motor. Gue bonceng bertiga tuh. Tembuk tiga. 3 motor. Nah pada saat 2 motor abang-abang gue di depan, gue pindah posisi sama si Danang tuh, inget banget temen gue. Nang, udah lo yang bawa motor aja, gue yang di belakang. Nanti kalau ada apa-apa, gue yang ngeributin lah, gue yang fight lah ya kan. Nah pada saat waktu itu zaman itu masih megang gear. Tali masih megang tali, zaman masih megang tali. Tali gue pegang tuh di sini kan. Udah Nang, karena gue ngeliatin titik-titik rawan istilah kasarnya yang bakal bentrok. Dan posisinya tuh kawan gue pakai atribut. Pakai atribut Briges. Gua ada standby di belakang. Pas gua mau masuk sekretnya dia tuh kayak perumahan.
Jadi sebelum masuk perumahan itu dari pinggir jalan masuk 2 jalur gitu. 2 jalur terus bundaran taman baru perumahan. Jarak buat masuk ke perumahannya itu lumayan agak jauh. 2 jalur dulu karena kiri sawah. Gua masuk kok rame jam 2 malam itu. Kok rame motor, ratusan motor penuh full. Gue deketin radius 10 meter lah, deket. Ternyata tuh abang-abang gue yang tadi di depan, dia lagi dikelilingin, disayurin, udah dikelilingin, udah dibantain ya. Di belakang itu? Di depan gua. Posisinya gua di luar lingkaran tuh anak-anak STC. Ternyata anak STC lagi pada yang lingkarin abang-abangan gua. Lagi lingkarin abang-abang gue lihat, buset, lagi dikelilingin kata gua. Untungnya tuh abang-abang gua jebol mundur, cabut. Kegep lah gua tuh bertiga. Dia ngelokit ke gua. Ngomong Sunda, budak brigas gue dicecar juga di sono. Dicecar juga. Bisa dibilang gue emang dulunya di sono petakilan. Petakilan sering nyari masih zaman-zaman masa remaja sering nyari nama gue. Nyari nama. Dikejar lah tuh gue sama ketuanya. Kata teman gue sih ketuanya SSC itu namanya Gilang. Iya, namanya si Gilang itulah, gue nggak terlalu kenal banget. Terus dikejar, posisinya teman gue ngadem di pangkalan ojek, ngindarin dari kerumunan tuh depan situ ada pangkalan ojek. Dan gue dikejar itu posisinya udah mau dibagi, ngeles nggak kena mau dibagi. Lu lari apa udah sini motor? Motor. Dia berdua, inget banget gue pakai motor gede kalau nggak salah. Gue dikejar pakai Jupiter, gue mau dibagi, gue ngeles, nggak ngumpet sih, ngaman di pangkalan ojek gue, biar gue itu istilah kata nyari aman dulu gue. Dia ngelewatin gua, standby di pinggir jalan gede masih ngeliatin gua. Yang rombongan keluar. Yang ramai itu. Keluar. Ratusan orang. Puluhan motor itu lebih dari 50 motor. Ingat banget gua itu lebih dari 50 motor. Nunjuk lah tuh si Gilang ke teman gua, tuh budak anak brigas gitu kan. Karena di situ posisinya teman gua pada pakai baju brigas, atribut brigas pada gua. Diserang lah tuh gue, inget banget, Paihan, matiin ya kan. Dan juga gue dicecer sama anak-anak STC tuh karena gue dijek. Udah dikenal, wah si anjing lo, bocah dijek lo, kata dia. Terus? Jadi di dalam sini juga ada anak picking. Anak picking juga. Ada anak picking juga. Gue dikelilingin. Enggak, pada saat posisi gue dikejar, Kang Ojek sama warga udah tahu. Udah dikejar BR. Itu yang gue kocakin tuh Kang Ojek udah kayak centeng lah. Temen gue tuh anak RT si Danang ini. Kenapa lo? Ribut ya? Kagak bangsa dikejar-kejar. Ini gear tali masih gue taruh di perutnya, gue diam masih. Nah, Danang ternyata dikenal sih anak RT. Lo anak ini ya, gini. Udah lo tenangnya di sini enggak gitu kan Kang Ojek kan. Lo kalau ada apa-apa nanti selalu aja ntar gue yang bantuin. Warga pada diam memang karena dia full mainan, full sajang. Warga pada diem, akhirnya pas keluar itu gue dikelilingin. Nah, Kang Ojek lu gimana langsung gitu? Kabur yang tadinya tantang tenang nih. Ada gua tadinya, ada gua orang sini, kalau lu dia apa-apain, ntar gua lerain ya dia apa dengarin lo. Pas gua dikelilingin, dia kabur tuh, motor ditinggalin semua. Tinggalin semua, wah udah habis gua dikelilingin. Ipang di posisi di kiri gua di kanan, teman gue yang satu udah panik cabut ke sawah duluan. Dia lolos dari lingkaran kepungan tuh anak STC, gue nggak lolos. Posisinya gue ingat banget pertama kali depan mata kepala gue Ipang dihantam pakai stick golf pulang kering. Itu Ipang yang masih bareng sama lu? Masih sama gue. Ipang itu dihantam pakai stick golf, kepalanya dikoprok pakai botol, dihantam lagi pakai chair, dibret ya. Jatuh tengkurap, dibantam pakai chair, cepret ya, robek, dibangun lagi, dihantam lagi. Nah, posisi gue tuh banyak banget, gue nggak mau rapiin yang ngelilingin gue tuh berapa orang, pokoknya puluhan aja. Matiin, baru udah gue tangkisin aja. Gue main ke meja gitu, ke meja sama celana abu-abu, gue masih sekolah itu. Dulu zaman dulu kan pakai celana abu-abu tuh, walaupun main kayaknya ini banget ya, STM banget ya. Terus gue pakai celana abu-abu, gue tangkisin BR semua. Gue udah nggak berasa ya kan. Gue loncat nubruk tuh bocah yang ngebantai gue tuh, abis badan gue bak buk. Untungnya tuh yang ngebantai BR badan gue itu
bukan BR bukan yang melengkung. Oh. Kalau yang melengkung nggak tahu deh, emang di situ emang gue masih dilindungi sama Allah kali ya. Gue dibantai berasa buk kayak kan. BR gue tangkepin, posisinya ada mau ngebans gue di bagian perut. CR. Mau ngebans gue bagian perut, gue tangkap tuh CR-nya, gue tangkis. Gue tangkis, gue begini lagi, mau ngebantai lagi, gue loncat. Posisinya itu pangkalan ojek sama jalan raya tuh, tinggi jalan raya, gue loncat kan. Karena emang itu coran, gue loncat, ada dari samping ada nyapet lagi, robek lah celana gue. Gue nubruk tuh bocah, posisinya gue tubruk udah, ayo gue tubruk, gue udah nggak mikir daripada gue mati di situ. Kalau gue itu gimana? Gue masih ngeliat Ipang dibantain tuh, gue keluar dari lingkaran, ayo Bang cabut kata gue. Akhirnya gue cabut tuh. Ternyata posisi di situ anak ekstasi udah mikir gue nih berdua bakal mati karena posisinya waktu itu gue nggak nyadar kalau badan gue udah banyak darah. Dari posisi dari bawah perut lah, Ipang dari atas kepala sampai badan itu udah nggak berubah warna, darah semua. Posisinya pas waktu itu gue lari, kok perut gue sakit, linu bagian bro gue nih, gue linu ya kan. Pertama gue lari ke arah sawah, dia nggak ngejar juga emang karena gue udah banyak darah kali, warga udah banyak keluar, entah apa dia langsung pada cabut tuh rombongan ratusan motor itu. Ipang langsung segitu dia lagi sekaratnya, bisa gue bilang ini mata semua nih, muka darah semua nggak berlumuran, udah nggak bermuka-muka lah, darah semua berlumuran darah. Dia masih mikirin gua, karena emang disitu gua tamu kali. Lu nggak ngapa-ngapa kan? Kagak Pang, ya Allah Pang, itu pala lu Pang, itu Pang. Bong lah, pala udah robek dari ujung sini sampai sini nih belakang. Robek Pang, cair robek. Di jalan pincang-pincang. Pokoknya baju dia itu tadinya putih, kaos nggak berubah baju. Kalau FT bukan? Iya. Nah, terus dia kalau nggak salah dia pakai baju B juga, jaketnya kenapa gimana gua nggak ngerti, lupa deh. Apa bajunya itu dia ada kalau nggak salah pakai baju B juga dia. Bajunya itu udah nggak berupa warna putih lagi, darah semua dan udah pada compang-camping lah. Ipang langsung nunjuk gua, Kar itu nggak apa, Kar lu kena, gua nggak nyadar. Ternyata celana abu-abu gua udah nggak berupa celana warna abu-abu, darah semua. Gua buka celana gua, buset, bagian vital selangkangan gua kena. Selangkangan gua kena. Biji gua kena. Pokoknya kiri 3 jahitan. Kiri 4 jahitan, kanan 3 jahitan, selangkangan 3 jahitan. Di situ biji gua mau keluar. Udah keluar, udah kelihatan. Itu gua udah istilah kasarnya. Gua mati di sini. Vital kan. Keluar, jadi gimana sih kayak rambutan dipletak sedikit, dipletak setengah. Kulit udah keluar setengah, udah keluar 50%. Udah keluar semua. Ya Allah Kar, ya Allah itu ngapa lu Kar? Gua lihat kan ya. Dia nggak, gue ngeliat vital gue sendiri, gue liat, gue mati di sini, gue udah mau pingsan, udah nyesek juga, udah ngapa-ngapan, Ipang juga ngapa-ngapan. Tukang ojek itu tuh datang yang lucunya tadi tuh. Yang tadi kabur. Iya, kabur. Datang ke nyamperin gue, dia sambil naik motor gemeteran. Pak, tolongin saya Pak, gue gitu nggak, Pak tolongin saya Pak, mau Ipang tolongin saya Pak, bawa saya ke rumah sakit Pak. Dia langsung ngomong gini. Lagi lo matong, bukannya kabur, gua aja kabur, gua kira dia pada gabung senjata, dia gemeter ya kan ya. Lagi lo bukannya kabur, saking gini ya takut ngeliat gua udah darah mulu. Warga udah pada ngumpul rame, panggil enggak, dia manggil warga, udah rame, dia manggil warga, berhenti mobil, itu mobil tadi mau berhenti, karena kejadiannya di situ, gua bisa dibilang pelaku tawuran lah gitu kan. Pelaku tawuran di situ mungkin nggak ada yang mau nampung kali, akhirnya dipaksa sama warga suruh diberhentiin. Gue naik angkot, gue digotong di angkot, posisinya tuh orang tua gue nggak ada, orang tua Ipang nggak ada juga, gue ditaikin angkot. Itu gue sedih banget di situ. Bisa dibilang gue berpikir, wah ini bisa dibilang hari terakhir gue nih, mati nih gue di sini. Gue udah ditidurin nih di posisi bangku yang 46 itu, posisi angkot ya kan. Sama sopirnya pas udah jalan nih, itu yang ikut waktu cuma satu di depan, gue berdua kosong di belakang. Itu supir angkotnya anjir ngomong gini, bang jangan di atas ya, di atas. Darah udah ngelumpur, udah banyak banget. Di bawah. Udah gue di bawah, gue saking ya kayak kawan sejoli lah, gue megang pundaknya, Pang sabar Pang. Kita pasti kuat Pang, gue istighfar aja. Rumah sakit pertama, gue ditolak, digedor-gedor. Iya, pertama digedor-gedor dibawa tuh kan ya.
ada pihak ini nih korban ini gini kata gue ini kan. Pas dilihat ditolak pertama, kedua ditolak, yang ketiga dibawa, yang kedua gue udah pindah mobil, ternyata ada orang tuanya Ipang. Ada orang Dia bawa mobil. Gue mobil sendiri, di oper mobil. Di situ bener-bener bisa dibilang hal yang bisa dibilang itu gue flashback dosa-dosa gue. Oh, pas lagi situ lu ingat Dosa-dosa gue. Posisinya Ipang di tengah, gue di belakang, gue dibimbing sama warga, Ipang dibimbing sama orang tuanya kanan kiri. Ipang udah belum berdarah, gue udah berdua udah ngap-ngapan. Di situ bimbingannya bukan bimbingan kuat lagi, sahadat. Dia udah istighfar nak, sahadat istighfar. Sudah istighfar ya, suruh sahadat gue sama warga. Gue mikirnya gini, ya Allah, gue mau lewat posisi orang tua gue nggak ada di kanan kiri. Ipang ada di situ, ada kecemburuan lah gue di. Wah, Ipang di situ dibimbing sama orang tuanya. Emang warga tuh mikirnya ini bocah berdua bakal mati nih bocah. Udah nggak mapan. Disuruh istighfar, akhirnya masuk rumah sakit ketiga. Gue cuma dikasih ditotol diperban-perbanin. Dia nggak sanggup karena pihak rumah sakit ketiga klinik gede juga lumayan, nggak sanggup. Ini udah fatal, suruh bawa ke rumah sakit gede. Gue bawa ke rumah sakit gede gitu. Ada rujukannya tuh? Nggak dirujuk, langsung bawa ke rumah sakit gede. Gue rumah sakit gede, akhirnya gue dibawa berdua sama Ipang. Gue ingat banget pada saat itu gue di rumah sakit itu udah gelap mata gue ngeliat lampu aja udah kayak cuman cahaya doang. Berdua tuh gue agak setengah sadar gue samping-sampingan dijahit. Gue dijahit bagian bawah, Ipang bagian atas. Kalah. Ipang fatal juga. Langsung dapat penanganan di situ. Penanganan gue. Itu gue di situ sekarat, berdua-duaan gue sekarat. Ipang pun gue liat di samping-sampingan gue. Ipang aja itu darahnya ditampung pakai baskom kayak stainless. Stainless. Udah banyak banget darahnya, gila kata gue. Udah. Gue di situ bukan kayak posisi korban apa? Udah bukan kayak posisi korban kena bacok, udah kayak posisi korban kayak posisi orang lagi sunat. Gue yang lagi jadi gue sama dokter itu yang dijahitnya tuh alat bawah gue, vital gue bawah dijahit kulit gue. Udah kayak orang sunat, gue liat Ipang dijahit, gila itu dia kena otaknya juga kan. Katanya kena otaknya juga kan. Jadi dijahit juga, gue sampai pegangan tangan sama dia, gue kayak salah lagi Pang nih. Gue gini Pang, kita pasti kuat Pang, gue gitu ya. Udah nggak berasa lagi lah, gue udah kayak udah mati rasa, tubuh gue udah mati rasa emang karena disuntik juga kan, disuntik antibiotik juga, jadi sama-sama lagi dijahit. Gue mikir wah, gue mati nih. Gue udah kayak di ruangan IGD gitu, udah beristighfar ya, gue harus kuat. Pas udah selesai, penanganan udah selesai semua, Ipang impusannya diganti darah, ternyata dia kekurangan darah, hampir kehabisan darah di situ, dia sekarat kan. Malam itu sekitar jam 3 subuh rame anak Briges datang. Anak Briges datang mungkin gua. Di situ posisi gua baru banget pindah di Bogor. Posisi gua orang tua gua jauh, dikabarin kan ya. Sebelum Briges datang, ini intel sama pihak polisi datang moto-moto gua. Gue lagi sekarat gini ditanya-tanya berdua. Iya. Tanya-tanya polisi kejadiannya gimana kan korban kan ya. Lu gimana ini kejadiannya emang kayak gimana ya? Gue tanya-tanya gitu ya. Tapi lu jauh juga? Iya, gue jawab ala kadarnya. Kalau gue pulang kondangan gini ala kadarnya aja. Gue bilang ada anak STS. Nah di situ dia tahu anak gue juga sama anak B kan ya, anak Briges juga. Gue anak Briges juga kayaknya dipandang sebelah mata lah sama polisi. Ini masalah tawuran gini kayak polisi aja nanganin tawuran SM gimana sih, pandang sebelah mata. Baru rame tuh anak Briges, wah udah pada rame nanya-nanyain baju gua ya kan. Gua nggak tahu dah tuh biaya gimana tuh? Gua biaya banyak yang ngebantu, dan tapi 80% emang dari keluarga sendiri. 80% dari keluarga sendiri. Dari situ gua berpikir ternyata di balik ini semua nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada manfaatnya. Keluarga gue sendiri yang ngeluarin duit juga ya kan. Tadinya gue nggak mau sampai keluarga gue tahu, biar gue ditampung di situ. Ternyata pihak rumah sakit menghubungi keluarga gue, HP gue disita, ya kan, ditelepon. Dan kelanjutannya itu gue nggak tahu dah anak Briges kayak gimana gue nggak tahu karena gue sekarat di situ. Jadi
banyak hal-hal yang bisa dibilang gue pengen ngasih motivasi juga ya sama faktor-faktor malam yang sekarang bocah-bocah baru pada gede. Memang banyak penting lah lu harus kasih motivasi ke penonton kita, ke viewers kita. Ya bisa dibilang kalau gue saat ini udah ngerasain lah apa yang lu udah rasain, apa yang udah gue buang-buangin, jangan apa ya bisa dibilang apa yang udah dibuang-buangin sama orang-orang yang pernah melalui masa kelam, jangan lu pungut lagi gitu loh. Maksudnya jangan lu ikutin lagi. Gitu loh. Dan apalagi bisa dibilang kalau emang lu mau jadi jati diri gitu kan, ketika lu ada musuh, jangan sampai orang-orang yang gak bersalah lu sikat. Kalau emang kasarnya mau lu punya musuh, ya pada saat waktu itu ya prinsip kita musuh lah musuh. Yang ketemu musuh lah musuh, jangan warga yang lagi di jalan atau apa lu jarah atau gimana. Dulu nggak pernah gue begitu. Karena emang ya fight sama beda bendera. Factor sama beda bendera. Dan gue mau ngasih saran ke anak-anak yang masih doain ribut factor malam, jangan sampai lu tersadar ingin merubah diri lu karena situasi teguran. Iya, jangan. Kalau tahu tegurannya itu teguran mati. Iya, jangan sampai lu sadar karena teguran, tapi lu sadar karena titik jenuh. Karena titik jenuh. Karena kalau lu sadar karena teguran itu berakibat lebih fatal. Berubahlah karena titik jenuh. Lu udah merasa titik jenuh, kalau ini memang udah melenceng dari jalan lu dan melenceng udah nggak bener buat lu, udah merasa jenuh, udah lu berubah. Karena waktu itu gue juga ngerasain gitu kan. Gue udah mau titik jenuh, udah inian, tapi gue malah kena tegurannya malah berubahnya karena teguran itu karena pengen mati gue aja. Dan juga gue juga mau minta maaf juga, mumpung masih gue masih sehat gitu kan ya. Gue juga mau minta maaf juga kalau untuk kawan-kawan gue yang dulu pernah beda bendera sama gue, mulai dari supporter, tongkrongan, apa segala macam. Terlepas dari itu semua, kita pernah melalui masa kelam dan kita pernah melalui masanya nyari jati diri. Mungkin semua itu karena kita masing-masing belum ada kesadaran diri, gitu kan? Belum ada kesadaran diri kalau itu membuat namanya fake malam kayak gitu nggak ada manfaatnya buat kita. Jangan diulangin lagi. Dan gue juga minta maaf banget. Pokoknya minta maaf banget orang-orang yang dulu istilah kasar kita pernah beda bendera, kita pernah ngetos atau gimana, tapi gue alhamdulillah sih maksudnya hitungannya gue gak pernah ngelukain orang gitu, maksudnya gue gak pernah ngelukain orang fatal gitu ya. Paling gue kalau yang namanya itu ngebagi pakai gear apa gimana segala macam, yang namanya ngebagi orang sampai sekarang sih alhamdulillah. Maksudnya hitungannya gue gue kadang berpikir ketika lagi fight malam ada musuh jatuh, gue kadang gak tega. Iya, cuman pengen nunjukin diri gue, wah gue juga berani gitu kan. Ya itu sih motivasinya. Gue minta maaf sekali lagi buat teman-teman gue yang udah pernah beda bendera dan kita pernah melalui masa kelam. Udahlah, jangan diungkit lagi, dan kita sama-sama buka lembaran baru. Dan satu lagi buat para penonton, ini masa lalu gue untuk yang tadi gue sebut nama 3 gangster itu, ada 4 gangster itu dan Bonak, STC Briges, Montraker, itu semua mereka udah menjadi lingkupan ormas. Udah berubah ya? Udah berubah, udah ngilangin stigma jeleknya, dan mereka itu udah bukan gangster lagi. Mereka itu masing-masing semua udah ngilangin stigma negatif dan berusaha untuk menjalankan hal positif. Dan semua itu, dibalik semua itu, orang punya masa lalu, kedepannya ingin jadi lebih baik. Boleh dilihat lah, semua organisasi itu baik. Terkadang hal yang membuat jelek itu karena oknum-oknum. Nah disitulah, jangan berpikiran berasangka buruk terus, semua orang itu bakal jelek terus, pasti ada titik jenuh, orang itu bakal berubah. Ya kayak gitu sih. Nah buat penonton, gak selamanya kuat itu jadi ujung taring kita. Jadi gak selamanya kuat itu akan terus berdiri, pasti ada saatnya tumbang. Mau itu sama yang lemah atau masih kuat. Jadi jangan pernah membusungkan dada. Jadi tetaplah merendah, maupun kita kuat maupun apa. Gak usah lah nyampe buat tunjukin taring ke tongkrongan lu, di teman-teman lu kalau lu kuat. Cukup lu rendah aja, kalau memang ada saatnya lu nunjukin kekuatan lu ya lu tunjukin, tapi jangan sampai kelewatin batas gitu aja. Kalau emang cuma mau sekedar berani ya lu terjun aja dari atas tebing ke laut aja udah bilang berani. Belum tentu semua orang berani kayak gitu. Gak usah lu nyampe harus ngebunuh orang biar dibilang berani. Bener. Gitu aja sih. Oh ya, ini gue juga pengen ngasih
tahu juga buat kawan-kawan juga mungkin yang pernah dengar nama Gensa tadi itu ETC Briges Monreker yang terbesar di Indonesia ini. Sekarang mereka udah kondusif loh. Maksudnya udah temenan, udah aliansi untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Udah nggak tabrakan lagi. Udah kondusif di setiap daerah itu udah kondusif, ngadain kegiatan-kegiatan sosial, santunan anak yatim, kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, banjir, bencana, apa semua yang kegiatan kemanusiaan mereka itu udah kondusif dan udah sinergi sama aparat juga, dan mereka udah naik menjadi organisasi yang lebih bisa dibilang untuk masyarakat lah. Udah kondusif intinya. Itu hanya masa lalu. Oke. Cukup ya kalian untuk ceritanya ya. Jadiin pelajaran, jangan jadi pelajaran nih buat terawangan ke masa depan. Kalau hal kayak gini gak bagus buat nanti di masa depan. Sekolah yang benar, bergaul yang benar, kejar cita-cita dari sekarang. Kalau bukan lu, siapa lagi yang lulusin hidup lu? Oke, thank you banget nih Fikar untuk ceritanya. Oke. Masa lalu biar berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Oke, jangan lupa subscribe, Like, dan komen. See you next time.